Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana 1 Gemilang. Kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana bersama saya, Ibu Ari Sobaria. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai bilangan eksponen. Tujuan pembelajaran dari bilangan eksponen yang pertama, menjelaskan pengertian eksponen. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat eksponen dalam perhitungan. Yang ketiga, menyelesaikan soal terkait eksponen. Dan terakhir, menerapkan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu eksponen? Nah, sebenarnya eksponen itu adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di tingkat sebelumnya. Ya, kalau kalian pernah dengar bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama, itu adalah eksponen. Jadi apa itu eksponen? Eksponen adalah penulisan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Contoh, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu dapat kita tulis dalam bentuk perkalian bilangan 3. Menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sehingga hasil dari 3 pangkat 4 adalah 81. Bentuk umum eksponen, jika A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Contoh, di sini A pangkat N itu artinya sama dengan A dikali A sebanyak N kali. A di sini adalah bilangan dasar atau basis dan N sendiri itu adalah eksponennya. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada beberapa macam. Yang pertama, untuk sifat perkalian. Ini berlaku ketika bilangan dasarnya atau basisnya sama. Itu A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, di sini basisnya sama-sama A. Ketika bilangan eksponen dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Sehingga hasil dari A pangkat M dikalikan A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah N. Yang kedua, sifat pembagian dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan yang sebelumnya, basisnya sama-sama A. Sehingga A pangkat M dibagi A pangkat N itu menjadi A pangkat M dikurang N. Berikutnya, pangkat dari pangkat, artinya bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ketika kita menemukan bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Di sini contohnya A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikali N. Selanjutnya, ada pangkat pada perkalian. A kali B yang sama-sama dipangkatkan M. Di sini basisnya ada 2. Yang pertama A, yang kedua B. Nah, ketika basis yang berbeda memiliki pangkat yang sama, maka penulisannya bisa kita pecah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian, yang kelima, pangkat pada pembagian. Sama halnya dengan yang pangkat pada perkalian. Jika kita menemukan basis yang berbeda dengan pangkat yang sama, kemudian dibagi, maka penulisannya bisa kita pisah. Contohnya di sini A per B pangkat M itu menjadi A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya, eksponen untuk bilangan yang negatif dan pecahan. Eksponen negatif itu contohnya A pangkat negatif N. Di sini eksponennya bernilai negatif, yaitu pangkat negatif N. Sehingga penulisannya bisa kita rubah menjadi pecahan, yaitu menjadi 1 per A pangkat N. Selanjutnya ada eksponen pecahan. Eksponen pecahan artinya di sini pangkatnya yang pecahan. A pangkat M per N itu bisa kita tulis menjadi akar dari N dari bilangan eksponen A pangkat M.
Contoh soal. Nah, di sini ada 3 contoh soal yang disajikan. Yang pertama, hitung nilai dari 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, kita menyederhanakan bilangan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Yang ketiga, kita akan mencari nilai variabel A dan variabel B dari 5 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 5 yang sama dengan 2 pangkat A dikali 5 pangkat B. Oke. Tadi untuk soal pertama 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Perkalian bilangan eksponen dengan basis yang sama. Tadi untuk perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya kita tambahkan. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu menjadi 2 pangkat 8. Yang nilainya adalah 256. Kedua, tadi soalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Nah, di sini pembagian bilangan eksponen dengan basis yang sama, yaitu sama-sama 5. Nah, kita kurangi pangkatnya, 6 dikurang 4, sehingga menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, yaitu 25. Terakhir, tadi kita harus mencari variabel A dan B dari basis 2 dan basis 5. Soalnya 5 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 5. 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Dari mana 2 pangkat 3? 8 kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 10 itu hasil perkalian dari 2 buah bilangan. Yaitu 2 dan 5. Sehingga kalau ditulis itu bisa menjadi 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 dibagi 2 kali 5 dipangkatkan 5. Nah, kemudian kita tulis hasilnya menjadi 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9. Pangkat 9 di sini itu sumbernya dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. 3 dikalikan dengan 3. Sedangkan yang bagian bawah 5 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Sehingga di situ kita temukan basis yang sama, yaitu basis 2 dan basis 5. Untuk pembagian dengan basis yang sama pada bilangan eksponen, pangkatnya kita kurangi. Sehingga untuk yang basis 2, pangkatnya 9 dikurang 5, menjadi 2 pangkat 4. Sedangkan untuk yang basis 5, pangkatnya 4 dikurangi 5, menjadi 5 pangkat negatif 1. Sehingga nilai A dari soal yang tadi hasilnya adalah 4 dan nilai B hasilnya adalah negatif 1. Kesimpulannya apa dari materi hari ini? Kesimpulannya adalah eksponen merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Sifat-sifat eksponen tadi mempermudah kita dalam mengerjakan perhitungan, termasuk juga pangkat negatif, kemudian pangkat pecahan yang berkaitan dengan akar. Konsep eksponen sendiri itu banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pertumbuhan populasi atau penduduk, kemudian bunga majemuk, dan peluruhan zat radioaktif. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.